hatta wa in kunta malakan, walaupun engkau seorang malaikat sekalipun. Jadi orang memandang dirinya sudah steril dari berbagai macam dosa dan kesia-siaan. Jangan pernah menganggap diri orang itu lebih tinggi ketimbang poros semesta, ketimbang kutub itu. Walaupun fasih membaca kitab-kitab, jangan pandang dirinya itu lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba' dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamliku ya radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة، لقضاء ديوننا، لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة، لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا، لصحة أجسادنا وقلوبنا، لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا، لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام، لمنافعنا لمصالحنا، لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kajian kitab Matsnawi karya Maulana Jalaluddin Rumi. Pada saat ini kita akan mengkaji bait yang ke 1983 dan selanjutnya. Jadi sudah hampir 2000 bait puisi kita kaji di sini, dan untuk itu memerlukan waktu sekitar 8 tahun. Jadi kita sekarang melanjutkan kajian tentang perlunya menguasai banyak jalan, terutama jalan kepada Allah Ta'ala yang memastikan kita tidak salah sasaran. Di sini ditamsilkan tentang betapa pentingnya orang menguasai banyak ragam permainan. Jadi ya, kalau permainan itu konotasinya adalah kebahagiaan. Nah, itu berarti bahwa jalan yang banyak yang kita kuasai, yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, itu adalah jalan-jalan menyenangkan. Jadi kita berjalan dari diri kita kepada asal usul kita, kepada Allah Ta'ala,
itu sesungguhnya merupakan tamasya rohani. Karena tamasya, maka pasti menyenangkan. Tamasya rohani. Jadi karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita semakin menguasai banyak jalan. Jangan tertipu oleh adanya kebanggaan dengan hanya menguasai satu jalan. Jangan katakan hanya jalanku ini, jangan katakan. Ada ribuan wali, ada ribuan sufi, dan jalan mereka masing-masing tidak sama di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama persis. Karena itu, kuasai aneka ragam jalan rohani itu, maka kita akan bisa memilih mana yang lebih akseleratif, yang lebih cepat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuman hanya satu jalan yang dikuasai, sementara jalan itu kemudian ditumbuhi kemarung dan duri-duri, kita akan bingung akan menempuh jalan yang mana. Tapi kalau banyak pilihan jalan yang kita kuasai, di satu jalan kita dihadang oleh kawanan binatang buas, kita tidak risau. Karena kita masih bisa menempuh di jalan yang lain. Kalau satu jalan yang kita kuasai itu misalnya sudah dihadang oleh begal, kita tidak risau. Kalau kita memiliki alternatif berbagai macam jalan yang lain. Nah, di sini yang dijadikan tamsil itu adalah salah satu umatnya Nabi Musa yang bernama Samiri. Oke, kita lanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Matsnawi ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dightarrah, dan sungguh telah tertipu itu alladzi sami'an la'batin wahidatin, ya. Bihadhil la'bati, dengan adanya permainan ini, al-wahidati yang satu saja, bi'aitsu ibtada, dengan sekiranya menjauh itu orang, anil asatidzah, dari berbagai macam guru, kibran, karena sombong, wa ghururan, dan tertipu. Jadi ya, kalau orang hanya berpegang kepada satu model permainan dan tidak menerima model permainan yang lain, maka sesungguhnya orang itu berarti sama saja dengan mempersempit rezekinya sendiri. Mempersempit rezekinya. Padahal semestinya rezeki itu diperluas dengan menciptakan berbagai macam jalan yang dimungkinkan. Jadi kalau orang hanya berpatokan kepada satu jalan, akhirnya orang itu tertipu. Boleh jadi ketertipuannya itu karena sombong. Jadi dengan satu jalan yang dikuasai, maka menolak jalan yang lain. Karena merasa puas dengan satu permainan yang dikuasai, maka menolak adanya permainan yang lain. Gitu ya. Jadi karena itu tugas kita adalah bagaimana kita bisa memiliki berbagai macam ilmu, berbagai macam jalan, berbagai macam permainan bisa kita kuasai. Dengan cara apa? Dengan cara belajar secara langsung maupun tidak kepada orang-orang lain yang lebih menguasai tentang berbagai macam permainan, tentang berbagai macam jalan dibandingkan dengan diri kita. Jadi hidup ini kan terdiri dari aneka ragam pilihan. Jadi karena itu temukan berbagai macam pilihan itu, temukan.
untuk sampai kepada tujuan. Sebagaimana kita mesti menemukan berbagai macam jalan untuk sampai kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di dalam dunia thariqah itu ya, ada apa yang disebut sebagai thariqah personal. Thariqah personal itu adalah mengikuti jejak-jejak para wali. Jadi misalnya di samping mengikuti Maulana Rumi, mengikuti Al-Halad, mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain semacamnya. Nah, itu namanya thariqah personal. Thariqah personal. Jadi kalau memiliki berbagai macam thariqah personal ini, yang satu itu sudah terhalang, ya, maka kita bisa menempuh jalan yang lain, thariqah personal yang lain. Jadi dengan demikian kita tidak risau dengan terhalanginya satu jalan, kita tidak risau karena kita memiliki pilihan jalan-jalan yang lain. Ya. Jadi karena itu disebutkan betapa sangat tertipu orang yang hanya berpuas hati dengan satu bentuk permainan. Wa mithlus Samiri, dan sebagaimana Samiri, indama ra'a, manakala melihat itu Samiri, fi nafsihi, dalam dirinya Samiri, dzalikal fadlah, terhadap adanya kelebihan tersebut, asyaha, maka memalingkan itu Samiri bil wajhi, dengan wajahnya, kibriyaan, karena merasa sombong, an Musa, terhadap Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika Samiri memiliki satu bentuk kelebihan, yaitu pengetahuan tentang adanya roh, ya, itu sudah merasa bangga. Sudah merasa bangga. Nah, konkretnya kata Ibnu Arabi itu begini ya. Ketika Nabi Musa itu kedatangan tamu malaikat Jibril, Samiri itu tahu bahwa di tempat di mana malaikat Jibril berada di situ, maka yang ditempati itu, tempat itu bisa menjadi hidup. Contoh misalnya ya, berada di tanah atau di halaman. Nah, bekas tempatnya malaikat itu bisa menjadi hidup. Itu pengetahuan Samiri, sehingga kemudian dipraktekkan apa? Dipraktekkan tempat itu kemudian dibentuk menjadi anak sapi, dan anak sapi itu kemudian bisa berbunyi. Nah, dia merasa cukup, sehingga seolah-olah merasa tidak membutuhkan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa masih memiliki 100 lebih permainan yang lain. Jadi itu kenapa menolak seperti itu kibriya, karena merasa sombong, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Sekali kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah mengalami perkembangan apapun. Jadi merasa puas mematikan kreativitas dalam hal apapun. Sama dengan keberagaman kita. Jangan merasa cukup dengan model penghambaan yang kita tekuni selama ini. Jangan merasa cukup. Di atas kualitas penghambaan kita masih banyak kualitas yang lain. Karena itu pelajari kepada ahlinya. Pelajari jalan-jalan keilahian itu yang membuat diri kita menjadi semakin akseleratif, semakin cepat menempuh lorong rohani untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan kepada Allah itu beraneka ragam. Jangan puas hanya dengan satu jalan. Kalau puas dengan satu jalan, apalagi menampik jalan yang lain, itu perumpamannya sebagaimana Samiri. Padahal Nabi Musa itu lautan ilmu Allah Ta'ala. Kenapa kok tidak dibuka saja batinnya Samiri itu? Sehingga ketika misalnya dibuka, dia selamat dari adanya kecongkakan, selamat juga selamat dari adanya ketertipuan oleh nafsunya sendiri.
Karena itu ya, jangan katakan tidak ada jalan. Kalau orang mengatakan tidak ada jalan kepada Allah Ta'ala, orang itu karena menutup penglihatan batinnya sendiri. Karena itu kata Maulana Rumi, dari mana engkau datang? Dari mana engkau datang? Kau tidak tahu dari mana engkau datang. Jadi bukan tiba-tiba kita berada di sini, asal usulnya di sini. Tidak. Kita itu meluncur dan datang dari rahim belas kasih Allah, dari kudrah iradahnya. Kita meluncur datang ke sini, ke bumi ini, dari tanpa ruang, dari tanpa waktu. Ruang dan waktu adalah keterbatasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari keterbatasan itu. Dari mana kita datang? Kalau kita tidak tahu dari mana datang, bagaimana kita akan bisa kembali kepada awal mula kita datang itu? Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena itu, ketika kita tahu bahwa di sana ada orang alim, ada orang alim, ada orang alim, sementara kita memiliki ilmu juga, misalnya, jangan sombong. Jangan sombong. Sebab apa? Boleh jadi kita memang seharusnya itu masih kulaan lagi, kulaan lagi, kulaan lagi. Jadi gitu ya. Sebab wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki ilmu ada yang maha tahu. Jadi orang lain, para nabi, Allah Ta'ala. Laqad ta'allama, sungguh telah belajar itu Samiri dzalikal fanna, kepada model ilmu itu, an Musa alaihissalam, dari Nabi Musa alaihissalam. Lakinnahu, akan tetapi itu Samiri, aghmadha, ialah memejamkan Samiri, ainaihi, kepada kedua matanya Samiri, anil muallim, dari sang guru itu. Jadi ya, pertama-tama sebenarnya Samiri itu belajar kepada Nabi Musa. Setelah menggapai, setelah mendapatkan sekian ilmu Nabi Musa, kemudian merasa cukup dan tampillah sombong kemudian di hadapan gurunya itu. Karena itu ya, ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk bersuara dengan hadiratnya selama 40 hari, Samiri itu membuat lelucon yang tidak lucu, yaitu menciptakan patung anak lembu, dan karena tahu bahwa yang dijadikan bahan itu pernah tersentuh malaikat Jibril, lantas patung itu bisa berbunyi sebagaimana anak lembu beneran. Lalu orang-orang diajak oleh Samiri untuk menuhankan anak lembu itu. Jadi ya, itu kan berarti apa? Tidak ada kesetiaan antara si murid ini dengan guru. Dan ketika si murid sudah tak setia dengan guru, maka terputuslah barokah dari sang guru itu. Terputus. Nah, ketika terputus, maka efeknya apa? Efeknya adalah kekelaman dari sang murid ini, kekelaman batinnya, kekelaman pikirannya, sehingga menyempal, sehingga ingkar dari ajaran sang guru itu. Bukan menjadi orang beriman yang setia terhadap si guru itu tadi, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi belajar sebenarnya kepada Nabi Musa, tapi kemudian memejamkan matanya terhadap sang guru. Jadi karena itu tidak boleh, misalnya si murid itu sudah memiliki ilmu yang sekian banyak, yang bahkan tak dimiliki oleh gurunya, tetap wajib takzim kepada sang guru itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengutus sang guru itu pada awalnya untuk membukakan mata keilmuan si murid itu tadi. Tetap harus. Jadi itu ya. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi, an abda, menunjukkan Musa, siapa Nabi Musa alaihissalam, la'abatan ukhra, terhadap permainan yang lain, bihaitsu ikhtatafa, dengan sekiranya menyambar
itu Nabi Musa dzalikal la'ib terhadap orang yang bermain itu wa ruhihi dan ruhnya itu orang. Jadi ya, ketika Samiri itu memperlihatkan adanya kesombongan lewat ilmu yang dipelajari dari Nabi Musa. Jadi ilmunya dapat dari Nabi Musa, kemudian dijadikan sarana sombong terhadap Nabi Musa. Maka Nabi Musa memperlihatkan adanya model ilmu yang lain, adanya permainan yang lain. Jadi sesungguhnya orang sekelasnya Nabi Musa itu memiliki ratusan, bahkan memiliki ribuan ilmu yang lain. Bagaimana mungkin Samiri yang hanya memiliki satu jenis ilmu itu kemudian merasa sombong di hadapan gurunya? Bagaimana mungkin? Itu kalau diterapkan sama saja dengan menutup pintu langit bagi dirinya sendiri, bagi diri si Samiri itu. Menutup pintu langit. Jadi karena itu ya, kita berikhtiar untuk senantiasa membuka diri bagi bertambahnya ilmu kerohanian kita lewat siapapun, lewat pintu siapapun. Lewat pintu siapapun. Sebab apa? Boleh jadi Allah mengirim seseorang kepada kita untuk memberikan ilmu tertentu. Dan Allah tidak mengirim orang itu kepada orang lain. Ada kalanya yang menjadi guru rohani bagi diri kita memang bukan seorang guru yang semestinya. Karena memang tidak mengajarkan apapun. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala menggunakan orang itu untuk menyampaikan sebagian ilmunya kepada diri kita. Karena itu bukalah hati kita untuk mendapatkan berbagai macam ilmu dan hikmah dari siapapun datangnya. Siapa datangnya? Jadi jangan pernah meremehkan orang hanya karena orang itu tidak memiliki pangkat sosial. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena orang itu di dalam bidang ekonomi termasuk kelas menengah ke bawah. Jangan pernah meremehkan orang. Boleh jadi orang itu dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengajari rahasia keilahian, untuk mengajari hikmah kepada diri kita. Walaupun orang itu bukanlah seorang guru sebagaimana semestinya guru. Jadi kalau sudah ditunjukkan adanya kecanggihan ilmu Nabi Musa, nah, menolak yang dilakukan oleh Samiri itu pasti karena sombong. Karena sombong itu mengunci hati seseorang. Sementara rendah hati itu menciptakan hati seseorang senantiasa berlapang dada. Berlapang dada. Wa ma aktsarul ma'rifatah, dan betapa banyak ma'rifat pengetahuan itu, allati tasra yang bersegera itu lati ila dakhili ra'si mri'in, masuk ke dalam kepala seseorang, hatta yasbah hingga jadi itu orang ra'isan sebagai ketua, sebagai pemimpin. Jadi ya, betapa seringnya ya ada ilmu pengetahuan sedikit saja masuk dalam kepala seorang, orang itu sudah merasa sebagai pemimpin. Kemudian mencari pengikut itu loh. Mencari pengikut. Lalu setelah itu kemudian apa? Tsumma tatihu bi ra'si, kemudian pengetahuan yang tak seberapa yang dimilikinya itu membuat pusing kepalanya. Coba banyak kan sekarang fatwa-fatwa yang kaleng-kaleng itu, ini. Nanti setelah dikoreksi oleh orang yang mumpuni, diam gitu. Ya, itu bikin pusing saja itu sebenarnya, bikin pusing. Menghukumi ini haram, ini enggak boleh ketika sudah disanggah oleh orang yang ahli, yang menguasai banyak pemahaman dalam kitab-kitab, diam. Nah, itu kan sama saja. Itu yang dimaksud bikin pusing dirinya sendiri. Bikin pusing dirinya sendiri. Jadi karena itu kalau orang-orang alim terdahulu itu betul-betul muru'ah, menjaga harga dirinya. Jadi selama masih ada orang yang dianggap lebih alim, tidak menjawab dia. Monggo di sana saja itu, enggak menjawab.
Kalau sekarang dulu-duluan menjawab. Walaupun asal-asalan. Oh, makanya di zaman medsos ini ya, kita juga harus selektif itu. Kalau enggak dibikin pusing juga nanti. Dibikin pusing juga. Wa illam takun turidu ayyutaha bi ra'sika fakun qadaman. Wa illam takun, dan jika tidak ada engkau turidu ialah berkehendak engkau ayyutaha dipusingkan bi ra'sika dengan kepalamu, fakun maka jadilah engkau qadaman ialah kaki. Jadi, kalau tidak pengen pusing-pusing enggak usah jadi kepala, jadi kaki saja. Jadi karena itu kalau orang itu sudah mulai gemar untuk di depan, untuk memimpin-mimpin, hati-hati itu. Sebab boleh jadi memang belum waktunya, boleh jadi sangat tidak pantas. Karena itu ya, ketawaduan para ulama terdahulu itu kan sangat jelas. Mau jadi imam sholat saja, itu monggo aja, bukan malah belum apa-apa langsung ngadeg. Bukan. Itu kenapa? Karena tahu bahwa ada orang yang lebih berhak, tahu bahwa orang mesti merendah hati di hadapan orang lain. Gitu. Jadi kalau engkau tidak ingin pusing, jadilah kaki. Jadilah kaki. Ya. Kaki itu apa? Kesabaran melangkah, menempuh proses demi proses. Proses demi proses, demi proses, demi proses. Nah nanti ketika memang sudah saatnya, Allah yang akan mengangkat jadi pemimpin. Enggak usah mengangkat diri sendiri. Allah yang akan mengangkat jadi pemimpin. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya, itu tidak berani membuka majelis pengajian sampai Rasulullah yang datang. Sampai Rasulullah yang datang. Ketika Rasulullah menemui Syekh Abdul Qadir Jailani itu, diludahi 7 kali. Kemudian fasih berbicara di hadapan orang-orang itu. Itu tidak hanya izin, perintah dari Nabi. Nah gitu loh. Karena itu wada'iyan ilallah biiznihi. Nah sekarang itu dapat izin apa enggak kan itu ya? Apa memaksakan diri? Apa itu dikira sebagai profesi? Kan gitu. Kan gitu. Jadi betul-betul ada lisensinya itu loh. Ada lisensinya. Syekh Junaid Al-Baghdadi juga begitu. Begitu. Disuruh oleh pamannya Syekh Sari As-Sakoti untuk buka majelis, tetap tidak mau. Sampai akhirnya Rasulullah yang datang dalam mimpinya Syekh Junaid. Anakku, kau sudah waktunya membuka majelis. Nah, ketika pagi-pagi sebelum subuh, Syekh Junaid itu mendatangi rumah pamannya, Syekh Sari As-Sakoti, untuk menuturkan mimpi itu. Sebelum menuturkan mimpi, langsung pamannya bilang, apa ku bilang? Sudah waktunya kau membuka majelis. Sekarang sudah jelas kau pasti membuka majelis, karena Rasulullah baru saja datang dalam mimpimu. Jadi ya kayak gitu loh. Jadi matang dulu, baru saatnya untuk disantap. Nah, sekarang mentah-mentah disantap sakit perut. Mentah-mentah disantap. Enggak ada kematangan, tidak ada kearifan, ilmunya juga masih baru 1-2 hadis. Langsung ceramah, ini boleh, ini tidak boleh, seolah-olah hukum itu merupakan produknya sendiri. Wakun, dan adalah engkau fihima qutbi sahibi ra'yin, di dalam perlindungan seorang kutub yang memiliki penglihatan rohani. Jadi ya, kalau belum waktunya melangkah dengan bekal mata angin yang dimiliki sendiri, itu ikut orang saja, orang yang sudah pasti itu. Ikuti saja, itu lebih selamat. Ketimbang sok ngarang, sok mengada-ada, kayaknya ke sana, ditempuh, setelah itu ternyata melenceng. Gitu ya. Jadi karena itu, jadilah orang yang berada di bawah perlindungan seorang kutub. Kutub itu adalah poros rohani. Poros rohani.
Jadi aman kalau berada di situ, aman. Jadi tidak pusing kepalanya. Wala ta'tabir nafsaka a'la minhu. Dan janganlah mengungkapkan engkau nafsaka terhadap dirimu a'la kepada lebih tinggi minhu dari itu kutub. Jangan kau bilang bahwa kayaknya ilmuku masih lebih dari sana. Jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Boleh jadi secara lahiriah ilmu kita itu banyak, tapi belum tentu kita mengetahui alamat Allah, kan gitu. Seperti orang kelasnya Imam Ahmad bin Hambal saja ya, yang sudah alim di berbagai macam bidang, warok sewarok-waroknya itu, bahkan termasuk orang wali itu. Itu masih bolak-balik datang ke rumahnya Syekh Bishr Al-Hafi. Bolak-balik datang ke sana. Ketika santri-santrinya penasaran, bilang kemudian, Imam Ahmad, jenengan itu kan alim, paling alimnya orang di zaman ini. Kenapa? Kok datang bolak-balik ke rumahnya mantan pemabuk itu? Syekh Bishr itu semula pemabuk. Pemabuk dalam pemahaman yang sebenarnya. Mabuk arak. Pemabuk. Tidak ada pesta kecuali di situ Syekh Bishr itu mabuk. Mabuk. Tapi kemudian oleh Allah Ta'ala dibalik nasibnya 180 derajat menjadi wali. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal itu ditegur oleh santri-santrinya, kenapa bolak-balik datang ke rumahnya Syekh Bishr bin Haris Al-Hafi itu? Beliau kemudian bilang, kalau perkara berbagai macam ilmu keagamaan, aku jauh lebih alim dibandingkan Syekh Bishr bin Haris Al-Hafi. Tapi tentang alamat Allah, beliau lebih tahu ketimbang saya. Beda. Artinya apa? Ada kalanya para wali itu memiliki ilmu ya pas-pasan, tapi sudah bolak-balik hafal alamat Allah yang mesti dituju itu. Karena mengalami. Bukan perkara konsep, bukan perkara ilmu pengetahuan, mengalami itu. Mengalami. Nah, kita mesti lebih percaya kepada orang yang mengalami itu ketimbang orang yang menjual kata-kata. Ma'rifat tidak akan pernah terjual di kedai orang yang hanya pintar menyusun kata-kata. Jadi gitu ya. Jadi karena itu jangan anggap kita itu menjadi orang yang lebih tinggi ketimbang orang yang memang sudah memahami, mengenal alamat Allah Ta'ala itu. Apa artinya ilmu konsep tanpa kita mengalami apa yang dituturkan oleh konsep itu? Jadi hatta wa in kunta malakan, walaupun engkau seorang malaikat sekalipun. Jadi orang memandang dirinya sudah steril dari berbagai macam dosa dan kesia-siaan. Jangan pernah menganggap diri orang itu lebih tinggi ketimbang poros semesta, ketimbang kutub itu. Walaupun fasih membaca kitab-kitab, jangan pandang dirinya itu lebih tinggi. Jangan pandang dirinya itu lebih tinggi. Bahkan ketika orang itu merasakan dirinya sebagai malaikat sekalipun. Wala taqtaf siwa nabatihi. Dan jangan menyambar, jangan pernah mematuk selain biji-bijian sang kutub itu. Artinya jangan makan apapun yang selainnya. Jangan makan apapun yang selainnya. Apalagi memakan biji-biji keangkuhannya sendiri. Jangan sampai. Jadi dengan cara kita itu berada di bawah perlindungan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat dari penyelewengan-penyelewengan, akan selamat dari langkah-langkah yang serong, dan akan mendapatkan berkah di bawah perlindungan orang ilahi itu. Akan dapat berkah. Nah, berkah itu wujudnya apa? Wujudnya nyata.
Yaitu dalam kehidupan itu orang ini senantiasa senang mengerjakan kebaikan, kemudian orang ini bisa menyebarkan kebaikan demi kebaikan, menyebarkan kemanfaatan demi kemanfaatan. Janganlah engkau mematok selain biji-bijian sang kutub itu. Wa in kunta syahdan, sekalipun engkau itu adalah genangan madu. Jadi ya, walaupun kita itu mengibaratkan diri kita bersih suci sampai kita memandang diri kita sebagai genangan madu, janganlah mematok biji-bijian selain biji-bijian sang kutub itu. Artinya apa? Janganlah mengambil apapun di luar diri sang guru itu. Kenapa? Karena mengambil dari adanya rezeki sang guru itu berarti kita sedang apa? Memperkuat adanya keberkahan di dalam diri kita. Perkuat. Jadi misalnya gini ya, misalnya kita sowan kepada seorang wali, ya, kepada seorang wali. Nah, kita yakin bahwa segala yang ada di sekitar sang wali itu diberkati, gitu ya, diberkati. Maka makanlah itu dengan harapan apa? Mendapatkan cipratan keberkahannya, bukan berdasarkan cocok atau tidak cocok dengan selera nafsu makan kita, bukan. Tapi berdasarkan kita menginginkan adanya keberkahannya. Nah, makanan seperti itu pandanglah jauh lebih berharga ketimbang makanan yang lezat-lezat di warung-warung luar sana. Sebab segala sesuatu yang berada di sekitar para kekasih Allah Ta'ala itu semuanya itu diberkati. Inilah ya, ketika orang itu mempengaruhi tempat. Kenapa kok disediakan air seperti di Sunan Ampel, di Gunung Pring gitu. Itu air keberkatan itu. Air berkah itu, air berkah. Nah, dengan meminum seperti itu, air seperti itu, kita tidak saja menghilangkan dahaga, tapi kita juga bisa mendapatkan keberkahannya. Sebab di mana-mana ada orang suci, maka di sekitarnya itu semuanya diberkati. Semuanya diberkati. Jangan katakan bahwa yang ada di luar sana, yang ada di supermarket sana jauh lebih lezat. Oh, itu lahiriahnya. Lahiriahnya. Jadi itu yang disebut, jadilah engkau sebagai orang yang berada di kawasan orang-orang yang suci, di bawah perlindungan orang-orang yang suci itu. Kenapa? Karena setiap orang yang suci itu di hadapan Allah Ta'ala kelak akan memperjuangkan nasib orang-orang yang berada di sekitarnya itu. Akan memperjuangkan. Orang-orang yang tabarrukan di sana juga diperjuangkan. Jadi pada mereka itu Allah Ta'ala memberikan adanya percikan dari pertolongan hadiratnya. Karena itu kemudian mereka juga menolong itu atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Hakikatnya Allah lah yang menolong, tapi Allah Ta'ala menciptakan duta-duta untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Karena itu kita memanggil ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Kita memanggil para lelaki Allah. Lah, kenapa kok memanggil mereka? Kok tidak memanggil Allah Ta'ala? Karena mereka itu dititipi oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pertolongan. Dititipi. Itulah sebabnya ya, ketika umatnya Nabi Isa itu hampir tenggelam, dihempas oleh badai, mereka berteriak, ya Allah tolong. Yang datang Nabi Isa. Kenapa? Begitu. Karena Nabi Isa yang diutus untuk memberikan pertolongan itu. Jadi karena itu merataplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengutus orang-orangnya untuk memberikan pertolongan. Tapi jangan sekali-kali bersandar kepada makhluk, ya. Bersandarlah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan solusi lewat orang-orangnya, gitu. Lewat orang-orangnya. Jadi kedekatan kita secara rohani dengan para wali itu berarti kita meletakkan diri kita di bawah
payung keberkahannya. Payung keberkahannya. Fafikruka suratun. Oke. Saya kira itu moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga sisa umur kita menjadi semakin lebih bermakna di hadapan Allah, bermanfaat bagi sesama. Amin ya mujibas sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.